Hai friends, welcome back to this channel with me Adrian. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kamu kembali. Nah, di video kali ini all about Realme 8i. Dan ini adalah sebuah smartphone yang telah saya gunakan untuk beberapa hari sebagai smartphone kasual harian saya. Dan overall saya bisa mengatakan ini adalah sebuah smartphone yang pantas untuk kamu gunakan sebagai smartphone harian kamu. Namun guys, tidak ada sebuah smartphone yang sempurna. Ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja kelebihan dari smartphone ini dengan 3 hal utama yang selama saya temukan dalam pemakaian saya. Yang pertama adalah dari sisi layarnya. Ya, ini adalah hal pertama yang kebanyakan kita akan selalu melihatnya. Dan ukuran layar 6,6 inch ini adalah sweet spot, di mana ukuran ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. It's just a perfect size, khususnya buat kamu yang menyukai akses YouTube dan streaming video on the go di smartphone. Realme 8i ini akan sangat pas menemani harian kamu. Dan juga untuk kamu yang intens menggunakan smartphone, layar ini akan sangat mengakomodir kebutuhan kamu berselancar di media sosial, seperti Instagram misalnya. Scrolling juga jadi sangat nyaman di Realme 8i ini, karena smartphone ini sudah super smooth guys. Begitu juga saat kamu baca berita di portal online, saya juga tidak menemukan adanya delayed response atau layar kesendar patah-patah. Dan ya, alasan kedua kenapa saya menyukai Realme 8i adalah refresh rate yang tinggi, sampai dengan 120 Hz untuk kegiatan scrolling atau browsing kita di smartphone ini. Dan juga lengkap dengan refresh rate tersebut, maka smartphone ini juga ideal untuk kamu yang suka bermain game. Yes guys, kamu tidak salah mendengarnya. Realme 8i ini menjadi smartphone 2 jutaan yang saya bisa rekomendasikan untuk kamu yang suka gaming di smartphone. Untuk gaming sendiri, Realme 8i ini sudah menggunakan adaptive refresh rate start dari 60Hz sampai dengan 90Hz. Dan bagi saya pribadi, ini sudah cukup sekali untuk membantu gaming jadi lebih smooth. Plus, Realme 8i juga sudah dibekali dengan chipset gaming Helio G96. Jadi, kalian tidak perlu cemas untuk kemampuan gamingnya Realme 8i. Dan mari kita tes performa gamingnya. Game pertama yang akan kita coba adalah game Mobile Legends. Nah, sekarang kita akan cek terlebih dahulu untuk menu settingnya ya guys ya. Nah, di opsi ini kalian juga sudah melihat untuk refresh rate-nya hanya tersedia 2 opsi, low and high. Sedangkan grafisnya hanya mentok sampai posisinya high. Sedangkan untuk grafis ultra ini belum ke-unlock ya guys. Nah, sekarang mari kita coba langsung bermain game saja. Game berikutnya yang akan kita tes adalah game Call of Duty Mobile. Nah, sekarang kita akan cek terlebih dahulu untuk settingnya guys. Klik di sini, lalu pilihannya adalah audio dan grafis. Nah, seperti yang kalian lihat, kita mendapatkan opsi untuk grafis quality-nya maksimal di medium ya guys ya. Dan frame rate-nya juga maksimal di high. Nah, sekarang kita akan bermain dengan settingan ini. Enemy in sight. Targets in sight. Targets in sight. Tango down! Keep on them. We're winning this one. Targets in sight. Target down! Reloading! Cover me! Down! Dan ya, itu tadi adalah gaming test di smartphone-nya Realme 8i. So, overall hasil gamingnya memuaskan saya guys, karena smartphone 2 jutaan itu bagi saya pribadi bukan untuk push grafiknya sampai terlalu tinggi, namun yang penting bisa bermain game dengan lancar di smartphone ini. Dan overall semua itu bisa disalurkan di Realme 8i. Nah, berikutnya kita akan tes soal kameranya. Namun sebelum kita masuk ke tes tersebut, mungkin teman-teman bisa luangkan waktu sebentar untuk klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkarya dan berkembang dalam memberikan konten terbaiknya untuk kamu. Dan sekarang mari kita tes langsung kameranya. Dan ini adalah menu di dalam kamera sistemnya Realme 8i. Jadi kita mendapatkan sidebar di atas dan sidebar di bawah. Nah, untuk sisi atas ini dimulai dari sudut sini itu adalah untuk pencahayaan. Lalu ada menu untuk HDR, lalu ada AI, lalu ada filtering ya guys. Dan titik 2 ini untuk mengakses menu seperti ini. Dan juga jika kalian tidak ingin mengklik tombol itu, maka kalian tinggal slide ke bawah untuk memunculkan top down menu ini.
Di sini kalian juga mengakses untuk tilt shift, aspect ratio, timer, dan juga untuk menu settingnya bisa kalian akses ya guys ya. Nah, kemudian dari sisi bawah, kalian juga akan mendapatkan support untuk night mode, lalu ada video di sini, lalu ada foto, portrait, 50 mm, lalu di sini ada tombol untuk more. Nah, more ini kalian bisa mengaktifkan beberapa menu andalannya seperti dual view video, slow motion, time lapse, movie, expert, panorama, text scanner, dan ultra makro. Dan ini semua adalah fitur di dalam kamera sistemnya Realme 8i. Dan sekarang mari kita tes langsung untuk performa kameranya. Dan ini adalah tes selfie video di resolusi 1080p 30 fps untuk temanya indoor. Dan dengan pencahayaan seadanya guys, untuk pencahayaan satu lampu di atas saya. Jadi ekspektasi hasil dari videonya juga akan sama jika kondisi ruangan kamu seperti ini. Dan tentunya dengan hasil video ini terlihat jelas kalau warna skin tone saya juga sudah cukup bagus ya di Realme 8i ini. Dan warna hitam pekatnya pun juga terlihat cukup bagus. So overall untuk selfie videonya bagi saya tidak ada masalah. Dan juga ini adalah kualitas audio yang kalian dapatkan apa adanya dari Realme 8i. Semoga video ini mendapatkan kualitas audio yang cukup bagus. Nah tentunya ini adalah sebuah smartphone yang berada dalam keadaan diam, tidak bergerak di atas meja saya guys. Dan kita perlu bawa untuk ke outdoor, melihat apakah ada fitur stabilisasi untuk Realme 8i ini. And let's go! Nah, buat teman-teman yang suka ngevlog, maka smartphone Realme 8i ini bisa jadi pertimbangan ya. Karena kita bisa melakukan dual view video seperti ini. Dan kalian tinggal bawa berjalan dan kalian bisa memperlihatkan scene yang ada di sekitar kalian. Namun sayangnya kita tidak bisa menggantinya kamera ini secara langsung guys. Jadi kalau ingin mengganti scene-nya, maka kalian harus mematikannya terlebih dahulu. Ya, ini sudah saya matikan dan saya record kembali. Jadi untuk teman-teman yang suka ngevlog dan mengganti scene-nya, mungkin ini agak sedikit merepotkan karena kita harus matikan dan menyalakannya kembali. Overall tidak ada masalah ya jika kalian suka melakukan kegiatan vlog.
Dan ya, itu tadi adalah hasil tes kamera Realme 8i ini. Dan overall hasilnya cukup bagus, namun ada dua kekurangannya. Smartphone ini belum memiliki support stabilisasi, plus tidak ada kamera ultrawide. Jika kamu membutuhkan dua hal tersebut, maka tentu saja Realme 8i belum bisa memenuhi ekspektasi kamu. Namun, kalau kamera bukan prioritas kamu, maka saya rasa kamu tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan smartphone ini. Selain dua kekurangan tadi, ada dua kekurangan lainnya, yaitu untuk sisi audionya masih mengandalkan single speaker, dan back covernya guys, ini asli tipis banget. And finally, kita tiba di penghujung video ini, dan saya akan jawab satu pertanyaan penting tentang smartphone ini, apakah ini adalah sebuah smartphone yang worth it untuk kamu pakai sebagai harian kamu? Dan jawaban saya, yes, this is a good daily basic smartphone. Realme 8i ini sudah dapat kamu miliki dengan harga 2,4 jutaan saja, dan memberikan kamu sebuah full package untuk harian yang cukup balance. Pertama, sebut saja layarnya 6,6 inch yang cukup besar untuk menikmati sebuah konten multimedia. Kamu juga mendapatkan adaptive refresh rate up to 120 Hz, membuat pengalaman scrolling dan browsing pun jadi lebih nyaman. Serta kalau untuk gaming, totally no problem, karena chipsetnya pun sudah memiliki performa tinggi, yaitu Helio G96. Plus kameranya memberikan hasil foto yang sudah cukup bagus, serta telah memiliki beberapa supporting mode, seperti adanya mode malam atau dual view ala vlogger pun sudah ada. Dan last, baterainya juga cukup besar di kelasnya, 5000 mAh. Dan ya, itu tadi adalah review saya untuk smartphone Realme 8i ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk membeli smartphone ini. Dan jika kamu ingin support channel ini, maka kamu dapat membantu dengan klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkarya dan berkembang dalam memberikan konten terbaiknya untuk kamu, dan sekaligus itu menjadi support motivasi untuk saya. And please don't forget untuk like and share video ini. Saya Adrian undur pamit dahulu, sampai jumpa lagi kita di video berikutnya.